ya. Dulu kami nih usia-usia kolonial sekarang, benda apa saja di sekeliling kita itu bisa menjadi mainan. Misalnya ada batang pisang atau kedebong pisang. Kalau batang pisang itu yang di tengah, kalau kedebong pisang itu yang di daun itu ada batang di tengah daun gitu ya. Itu bisa kami jadikan berbagai jenis puluhan mainan dari batang pisang itu. Terus kalau kita ketemu kayu-kayu kecil gitu ya, waduh ada getok lele, macam-macam permainan. Hantar batu-batu pun yang berbentuk pipi, kita jadikan permainan. Ada main dampu zaman dulu misalnya. Kemudian ada bambu-bambu, waduh apalagi kalau ketemu bambu gitu ya. Kita bikin berbagai macam bentuk mainan, biasanya ada bentuk senapan-senapanan dari bambu dan berbagai macam lain. Atau bambu kecil dijadikan sumpit dan sebagainya. Sumpit ya. Kami dulu melihat kaleng sarden, ada yang pipih ya. Kan ada yang bentuk silinder, ada yang bentuk pipih lonjok segini nih. Nah itu kalau ngelihat itu di tong sampah, Masya Allah. Kita melihat seperti barang yang sangat berharga, segera kita ambil, kemudian sisi tutupnya kita sekalian buang, sehingga dia berbentuk wadah gitu ya, kayak nampan gitu, wadah. Kemudian kita beri tali, diikat, kemudian kita tarik-tarik dan kita isi dalamnya seolah-olah seperti truk pengangkut pasir, padahal rodanya aja nggak ada. Senang banget kita main seperti itu zaman dulu gitu ya. Kemudian kami juga bisa membuat mainan dari tutup kaleng cat yang gede. Dari tutup kaleng cat itu berbagai macam mainan kita lakukan. Ternyata orang-orang dahulu tanpa bimbingan guru pun mereka berkreativitas di rumahnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing. Benda-benda apa saja bisa dijadikan untuk handicraft, keterampilan tangannya, menyalurkan, membuat berbagai macam bentuk permainan-permainan dari benda-benda di sekelilingnya. Jadi kita sangat mandiri untuk membuat mainan-mainan kita sendiri sehingga tidak banyak tergantung dengan mainan yang beli gitu ya. Walaupun waktu itu sudah ada. Kalau kita ke toko-toko itu banyak mobil-mobilan yang pakai baterai gitu ya, yang dari plastik segala macam ada. Tapi tidak menjadi dominan di masyarakat pada saat itu. Yang jadi dominan adalah berbagai macam bentuk permainan yang dibuat oleh anak itu sendiri berasal dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Maka saya ingin mengetuk hati ayah bunda dan teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan, marilah kita mengasah keterampilan kita, kemampuan kita, bagaimana caranya kita melatih anak-anak kita menjadi orang yang kreatif. Jangan sampai mereka melulu menjadi orang yang konsumeris karena tidak kreatif. Apa saja mainan tinggal beli, tinggal pasang, tinggal putar, tinggal dicetek dan sebagainya. Akhirnya menjadi konsumeris. Dan yang lebih parah lagi tidak kreatif, menjadi follower, bukan menjadi leader. Nah, semoga ayah bunda bisa memahami betapa berbagai macam mainan-mainan baru nanti akan terus diikuti oleh anak-anak kita. Tergantung lingkungannya, tergantung teman-temannya, tergantung iklannya, tergantung tren. Itulah yang diikuti. Itu artinya tidak punya mental kreativitas gitu ya. Tidak punya daya inovasi. Kemudian yang menjadi persoalan berikutnya, Allah melarang kita di dalam surat Al-Isra misalnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut-ikutan terhadap sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kita khawatir anak kita terus-menerus menjadi follower, tidak menjadi leader, tidak menjadi inisiator. Karena itulah mari kita waspadai, jangan sampai anak-anak kita
di kepalanya blank, tidak punya rencana apa-apa, dia hanya mengikuti kemana arus berjalan. Kalau kita tanya, kenapa nak kamu mau apa besok? Tergantung tontonan, tergantung hiburan, tergantung teman ngajak kemana. Ya Allah, sangat mengerikan. Orang barat mabok, orang kampung ikut mabok. Orang barat mabok kelebihan uang, orang kampung mabok patungan. Nah kan, orang barat mabok sama hamburger, sama hotdog, sama kornet. Orang kampung mabok sama bakwan, sama singkong. Kangkung, aduh. Jadi kalau orang barat muntah yang keluar juga kornet. Orang kampung muntah keluarnya genjer. Nah, ini sebuah fenomena yang luar biasa. Terjadilah yang namanya shock culture nantinya ya. Ikut-ikutan kagetan budaya. Berikutnya yang harus kita pikirkan, ayah bunda, adalah kerugian ekonomi. Artinya kalau kita menjumlah, mengalihkan berapa penduduk, berapa anak bangsa yang waktunya habis, kalau bisa dikonversi, maka tentu saja akan banyak sekali manfaat untuk bangsa dan negara demi kemajuan ekonominya, demi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Tetapi sekian banyak, mungkin bisa jutaan, kalau dikalikan waktu yang terbuang, betapa kerugian negara begitu besar dalam hal ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, karena harusnya terjadi percepatan, pertumbuhan, perkembangan pada anak-anak didik secara masif dan massal, tapi waktunya habis untuk permainan-permainan tersebut. Karena itulah, mari sama-sama selalu kita berpikir nasib bangsa dan negara. Kita berpikir akumulasi. Jika sekian banyak anak bangsa, bahkan sekian juta anak bangsa waktunya hilang, sampai kapan negara ini mau maju? Sampai kapan negara ini mau tumbuh dan berkembang? Kita buktikan misalnya lomba kerupuk saja sampai hari ini masih ada. 77 tahun Indonesia merdeka, lomba-lombanya masih makan kerupuk. Kapan kita mau lomba riset teknologi, komputer, karya ilmiah dan sebagainya? Dan yang terakhir, yang sangat mengerikan adalah kita menjadi bangsa yang inferior, inferiority complex, merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, sehingga menjadi bangsa-bangsa yang menjadi follower, selalu menjadi pengikut, bangsa yang selalu menjadi ketergantungan terhadap bangsa lain. Ya ketergantungan pasti ada lah, tapi ini ketergantungan sampai full gitu, sampai memengaruhi krisis. Ada krisis global, kita jadi ikut krisis. Kenapa? Karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok kita di dalam negeri kita sendiri. Padahal kalau seluruh kebutuhan pokok gitu ya, fundamental ekonomi kita terpenuhi dalam negeri sendiri, nggak ada hubungan sebenarnya dengan emas, dengan BBM, dengan apapun. Tapi karena berbagai kebutuhan pokok semua banyak lebih tergantung kepada luar, akhirnya kita menjadi orang-orang yang terus-menerus dikendalikan oleh pihak lain. Karena itulah mari sama-sama ayah bunda, teman-teman guru tenaga pendidikan, kita asah, kita latih diri kita tingkatkan keterampilan kita, tambah wawasan kita, kemampuan kita, bagaimana cara mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang punya ketegaran jiwa, orang yang punya harga diri, orang yang siap menjadi leader, bukan menjadi follower. Semoga ayah bunda diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu, meningkatkan kemampuan kita, wawasan kita, dan keterampilan kita, sehingga kita menjadi guru-guru yang mampu menciptakan, melahirkan anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anak kita harapkan menjadi kontributor bagi percepatan perubahan bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.